Mereka kaget karena Bu Risma ini meninggal dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan lubangnya itu lumayan besar. Kesaksian dari ibu-ibu yang memandikan jenazah Bu Risma, jenazah beliau itu sempat meneteskan air mata sekitar 2 atau 3 kali. Ternyata di situ Pak Broto memang melihat jelas ada sosok Bu Risma berdiri di sana, wajahnya pucat dan memang di dadanya ini masih luka, masih mengeluarkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ami yang asalnya dari Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman, sudah jadi kebiasaan kami bahwa sebelum kami menceritakan cerita tentang seseorang yang sudah meninggal, apalagi orang ini meninggalnya secara tidak wajar, itu pasti sebelum kami menceritakan tentang itu, kami akan kirim Al-Fatihah lah, minimal seperti itu. Atau kalau setelah kirim Al-Fatihah dan kami memulai proses syuting tapi masih ada gangguan, biasanya kami memulai untuk sholat gaib, atau kita sholat 2 rakaat dan mendoakan khusus untuk almarhum atau almarhumah yang mau kami ceritakan. Seperti yang teman-teman lihat di episode sebelumnya, kami ini cerita tentang cerita yang dikirim oleh Mas Billy, menceritakan tentang pocong Pak Cipto. Tiba-tiba lampu yang ada di sini itu sekelebatan memang sempat mati dan ada suara teret seperti itu. Nah, kejadian semacam itu memang sering kami alami dan nggak pernah kami buat-buat. Kalau teman-teman yang nonton Kembara Sunyi dari awal pasti sering tahu tentang kejadian-kejadian yang pernah kami alami. Entah itu lukisan jatuh, entah tiba-tiba lilin mati dengan sendirinya. Nah, seperti cerita yang mau kami ceritakan di episode kali ini. Cerita ini sama seperti episode yang sebelumnya, artinya menceritakan tentang seseorang yang sudah meninggal dan meninggalnya tidak wajar. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ami yang asalnya dari Kalimantan. Jadi sebelum memulai cerita ini, kami mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah. Harapannya supaya dalam penyampaian kami ini nggak ada kejadian apapun, baik pada saat kami menceritakan dan pada saat sesudah cerita ini kami ceritakan. Harapan terbesar kami supaya semoga almarhumah ini diterima arwahnya dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita ini teman-teman terjadi di sekitaran tahun 2011 di Kalimantan. Ami waktu itu masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jadi dia ini tinggal di sebuah kampung nelayan yang ada di Kalimantan sana. Nah, umumnya orang-orang di sana itu pekerjaannya sebagai nelayan. Jadi kampung ini relatif
sedikit ya, warga penduduknya itu relatif sedikit, nggak seperti kampung-kampung lain. Jadi kalau ada kabar apapun yang terjadi tentang kampung itu, pasti orang-orang di sana ini tahu. Nah, pagi itu tiba-tiba mereka semua mendengar ada pengumuman dari toa masjid. Tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, kita sebut namanya Bu Risma. Bu Risma meninggal dan diharapkan warga kampung menuju ke rumah duka. Nah, waktu itu memang warga ini juga kaget. Kok Bu Risma meninggal? Sakit apa? Nah, ada selentingan kabar bahwa memang Bu Risma ini memang sakit. Sehari-harinya beliau ini berjualan kue di sana, keliling, pakai keranjang, keliling kampung, dan beliau itu selalu kue. Nah, beberapa hari sebelum Bu Risma dikabarkan sakit, memang Bu Risma ini sudah lama sekali nggak jualan. Jadi ada warga yang tahu bahwa Bu Risma ini memang sudah sakit. Tapi warga yang nggak tahu kalau Bu Risma ini sakit, mereka bertanya-tanya, Bu Risma kok meninggalnya ini kenapa? Nah, kebiasaan di sana ketika ada warga yang meninggal, mereka semua langsung menuju ke rumah duka. Jadi yang ibu-ibu dan juga anak-anak perempuan ini biasanya sibuk di dapur dan sibuk mengurusi keperluan di rumah duka itu. Sedangkan yang laki-laki atau bapak-bapak, mereka mempersiapkan hal lain, terutama mereka mempersiapkan kuburan, mereka menggali kubur dan mempersiapkan untuk pemakaman. Jadi di sana memang warganya ini gotong royong. Nah, kesaksian dari para ibu-ibu pada saat melihat jenazah dari Bu Risma ini, mereka kaget. Karena Bu Risma ini meninggal dengan pisau yang masih tertancap di dadanya. Dan lubangnya itu lumayan besar. Jadi pisau yang ada di sana ini, pisau dapurnya itu khas. Karena pisau-pisau ini biasa dibuat untuk memotong ikan. Jadi pisaunya beda dengan pisau yang kita miliki di kota. Pisaunya itu lebih besar. Nah, kejadiannya menurut ibu-ibu yang ada di sana, sebelum Bu Risma ini dikabarkan tewas, waktu itu Bu Risma ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan nyawa beliau nggak tertolong. Jadi masih lubangnya ini masih kelihatan. Dan polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Bu Risma ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi waktu itu warga ini kaget dan mereka ini sempat bertanya ke suami Bu Risma tentang kejadiannya seperti apa. Di sini suami Bu Risma cerita, memang Bu Risma ini sudah sakit sekitar 1 atau 2 mingguan. Nah, orang-orang tahu juga bahwa suami Bu Risma ini dikenal orangnya keras, suka main tangan, suka kasar. Selain daripada itu, anak-anak Bu Risma ini anak-anaknya cuek-cuek dan sering melawan orang tua. Menurut keterangan dari suami Bu Risma, waktu itu selepas subuh, suaminya ini menuju ke kamar mandi. Dan si suami ini sempat mendengar Bu Risma itu berkeluh kesah. Istilahnya sambat lah. Aku ini punya anak, punya suami, nggak peduli sama aku. Anak-anakku juga gitu, kasar semua omongannya. Nah, ini terjadi di bulan puasa seperti saat ini. Jadi waktu itu memang 1 minggu sebelum Lebaran. Nah, suasana di kampung tentu masih rame. Apalagi waktu itu menjelang Idul Fitri. Jadi ketika mendengar cerita langsung dari suami Bu Risma, warga itu juga ada yang sedih, ada juga yang kemudian bertanya-tanya, jangan-jangan dibunuh suaminya sendiri. Jadi masih ada kesimpulan semacam itu. Karena orang-orang tahu suami Bu Risma ini memang orangnya kasar dan suka main tangan. Nah, setelah akhirnya Bu Risma ini disiapkan, setelah dimandikan, waktu itu ada pengakuan juga dari ibu-ibu yang memandikan jenazah dari Bu Risma. Wajah beliau itu pucat. Dan kaki beliau ini kaku, nggak bisa diluruskan sama sekali, kakunya itu ke atas. Nah, terus di situ kesaksian dari ibu-ibu yang memandikan jenazah Bu Risma, jenazah beliau itu sempat meneteskan air mata sekitar 2 atau 3 kali. Jadi benar-benar ngeri lah, waktu itu kejadiannya benar-benar ngeri. Nah, setelah dibungkus dengan kain kafan,
tentu wajahnya ini masih kelihatan sebelum dimakamkan. Jadi waktu itu orang-orang ini sempat melihat wajah Bu Risma itu tiba-tiba menjadi hitam. Nah itu secara tiba-tiba banget. Wajah yang semula pucat, benar-benar kayak mayat, tiba-tiba berubah semakin lama semakin hitam. Dan karena orang-orang ini takut, dengan segera jenazah Bu Risma ini ditutup di area wajahnya dan langsung diumumkan ke bapak-bapak yang ada di sana supaya jenazahnya segera dimakamkan. Nah ternyata pada waktu jenazah Bu Risma ini dibawa menuju ke pemakaman, ada kejadian ganjil lagi. Nah tiba-tiba tanah yang ada di sana, yang sudah digali kuburnya itu, tiba-tiba dibawa itu banyak banget akarnya. Nah anehnya di sana ini nggak ada pohon besar. Jadi yang jadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sana, ini akar pohon dari mana asalnya? Akar ini menyerimpang terus di bawah. Jadi menambah kegiatan orang-orang yang ada di sana. Mereka membersihkan akar-akar yang di bawah supaya jenazahnya ini bisa masuk lebih dalam. Sampai pada akhirnya ketika jenazah Bu Risma ini datang, hal ini belum beres. Artinya akar-akar ini masih dibersihkan oleh orang-orang. Sampai sekitar hampir setengah jam, barulah jenazah Bu Risma ini bisa dikebumikan. Setelah itu barulah orang-orang ini pulang, dan selepas Bu Risma ini dimakamkan, orang-orang sudah sibuk dengan urusan lebaran mereka. Ada yang mudik, ada juga yang sibuk cari kue lebaran dan juga beli baju baru. Pokoknya mereka sibuk dengan Idul Fitri. Jadi selepas Idul Fitri, barulah mereka fokus ke kegiatan yang sehari-hari. Mereka beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, disinilah banyak keganjilan-keganjilan atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kampung ini. Yang pertama mengalami, ini keluarganya sendiri. Yang waktu itu merasakan ada keanehan adalah suami Bu Risma. Sampai tiba-tiba mereka ini nggak kerasan tinggal di rumah itu, dan mereka akhirnya pergi, mungkin pindah ke rumah saudaranya. Jadi waktu itu rumah ini kosong. Nah, tetangga yang tinggal di rumah samping Bu Risma ini pernah mendengar. Pada satu malam itu, beliau ini mendengar ada suara orang lagi motong sesuatu. Begitu didengar secara seksama, ternyata suara ini berasal dari dapurnya Bu Risma. Padahal mereka tahu Bu Risma sudah meninggal dan keluarganya sudah pergi dari rumah itu. Rumah ini kosong. Tapi mereka mendengar ada suara orang yang ngiris sesuatu di dapur. Nah ternyata hal ini terjadi terus-menerus. Terjadi hampir setiap malam, selalu ada orang yang melakukan aktivitas di dapur. Sampai pada suatu ketika, tetangga Bu Risma ini mendengar ada suara berisik di rumah itu. Kayak ada orang ngobrol dan sesekali ada orang yang teriak-teriak. Padahal mereka ini tahu rumah ini kosong. Nah inilah keanehan pertama. Dan ternyata yang mengalami kejadian-kejadian horor semacam ini nggak hanya 1-2 orang. Ada waktu itu temannya Ami, yang usianya ini juga hampir sama dengan Ami. Kira-kira dia kelas 1 SMP. Kejadiannya waktu itu di malam hari. Si anak ini baru pulang dari ngaji. Dia duduk-duduk sendirian di depan rumah. Nah, di kampung itu, memang di atas jam 7 malam, sudah nggak ada lagi orang jualan. Sama sekali satu pun nggak ada orang yang lewat. Nah, si anak ini tiba-tiba mendengar ada suara orang, perempuan. Dia jualan kue, menjajakan kuenya. Kue, dari kejauhan. Nah, si anak ini ngelihat ada orang memang perempuan, dia pakai daster seperti layaknya manusia, terus dia megang keranjang menjajakan kuenya itu. Semakin dekat, dia pengen beli kue itu, karena dia merasa malam-malam ini jarang ada orang jual kue. Dia pengen beli. Disamperilah orang ini. Begitu dekat, si anak ini diem, ngeliatin terus sosok perempuan yang berjualan kue ini. Ternyata semakin dilihat, wajahnya ini aneh. Awalnya itu pucat, tiba-tiba menghitam, terus akhirnya sosok perempuan ini menyeringeh. Jadi dia ingin memperlihatkan ketawanya itu ketawa yang menakut-nakuti si anak ini. Akhirnya dia ini pun lari masuk rumah. Dia cerita kalau ada penjual kue yang aneh, ciri-cirinya semacam ini. Nah begitu orang tuanya keluar, melihat di luar itu nggak ada siapapun. Akhirnya dibawalah masuk si anaknya ini, nggak boleh disuruh keluar lagi.
Orang tuanya barulah cerita. Kemungkinan itu adalah arwah dari Bu Risma. Nah, kejadian-kejadian yang aneh ini kemudian menimpa banyak warga. Ada satu sahabat dari Bu Risma. Pada saat Bu Risma ini masih hidup, Bu Risma sering berkunjung ke sahabatnya ini. Kita sebut namanya Bu Anggi. Waktu itu Bu Anggi ini masih merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masih banyak saudaranya yang ada di rumah. Dan kebetulan beliau ini masak. Beliau masak sesuatu, bikin adonan kue di dapur. Setelah itu, anaknya ini manggil, "Bu, Ibu, ini gimana caranya?" Mungkin anaknya lagi butuh sesuatu. Nah, ditinggallah adonan ini. Dia coba mendekati anaknya. Setelah bantu anaknya itu, dia balik ke dapur. Dia kaget. Di dapur itu ada sosok perempuan lagi ngaduk adonan si ibu-ibu ini, Bu Anggi ini. Terus Bu Anggi itu diam. Siapa itu? Karena Bu Anggi ini agak takut juga. Tiba-tiba ada orang di dapurnya. Terus si sosok ini masih ngaduk-ngaduk adonan kue dari Bu Anggi. Nah, Bu Anggi itu memperhatikan dari bawah sampai ke atas, diperhatikan terus. Ini kok kayak ada yang aneh. Tiba-tiba Bu Anggi ini nyeletuk, "Ini Risma." Terus sosok perempuan ini langsung berhenti ngaduk kuenya. Tiba-tiba dia ini menghilang. Nah, hilangnya itu seperti kayak tertiup angin. Jadi sosok Bu Risma ini kayak melayang. Disitulah akhirnya Bu Anggi ini lari ketakutan. Setelah suami Bu Anggi ini tahu, suami Bu Anggi langsung menuju ke dapur. Bu Anggi ini masih takut, beliau langsung menuju ke dapur melihat adonannya. Ternyata adonan ini jadi basi. Jadi inilah yang terjadi. Kemudian cerita ini pun menyebar ke warga yang ada di sana. Nah, teror demi teror ini dialami oleh warga. Ada juga satu kejadian, ceritanya waktu itu ada bapak-bapak. Beliau ini lagi nongkrong di sebuah tempat. Waktu itu si bapak ini membicarakan luka tusukan dari Bu Risma. Jadi beliau tanya ke temannya, "Itu lukanya sebesar apa? Kok sampai meninggal?" Pasti itu nggak satu tusukan. Terus karena orang ini penasaran, dia tanya terus. Nah, sedangkan teman-teman yang ditanya ini nggak tahu menau. Karena mereka ini bapak-bapak yang tidak melihat jenazah dari Bu Risma. Yang melihat adalah ibu-ibu. Jadi mereka pun nggak punya jawaban. Setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka ngobrol hal yang lain dan mereka pulang. Nah, pada saat si bapak-bapak ini pulang, tiba-tiba ada sosok perempuan duduk di satu tempat. Si bapak ini sebenarnya sudah khawatir, sudah heran dari awal. Kok ada perempuan jam segini duduk-duduk sendirian? Nah, si bapak ini pun mengabaikan, dia tetap jalan. Tiba-tiba pas dia sampai di depan sosok perempuan ini, sosok perempuan ini manggil si bapak-bapak tersebut. "Pak, sini Pak." Nah, anehnya bapak-bapak ini mungkin sudah blank waktu itu. Disamperinlah si perempuan ini. Sebenarnya bapak-bapak ini tahu kalau yang manggil itu adalah sosoknya Bu Risma. Tapi si bapak-bapak ini kayak benar-benar ngeblank. Dideketinlah sosok Bu Risma itu dengan luka yang masih ada di dadanya. Terus sosok Bu Risma ini ngomong ke bapak-bapak tersebut. Katanya mau lihat luka saya, ini loh luka saya. Sambil menunjukkan lukanya yang lubang di bagian dada. Nah, sosok bapak-bapak ini akhirnya ketakutan, dia lari langsung ke rumah. Setelah itu akhirnya keesokan harinya, si bapak-bapak ini cerita ke teman-temannya. Semalam dia ditemuin sosok Bu Risma sambil menunjukkan lebar lukanya itu. Tentu teman-temannya nggak percaya. Masa iya ada kejadian yang semacam itu? Masa iya ada orang yang mati terus tiba-tiba muncul dan ngasih tahu bekas lukanya? Hal ini tentu nggak masuk akal. Tapi si bapak-bapak ini cerita dengan gamblang bahwa memang benar dia ini ditakuti malam itu dan dia ketakutan. Setelah kejadian itu, warga ini semakin sering diteror. Sampai-sampai waktu itu warga ini berencana untuk tidur di satu tempat. Karena rumah mereka ini hanya terbuat dari dinding kayu. Umumnya rumah-rumah di sana itu memang terbuat dari dinding kayu. Jadi rumah mereka itu nggak terlalu besar. Dan karena warga ini ketakutan, mereka cari tempat untuk tidur rame-rame. Akhirnya mulailah diatur. Jadi satu rumah warga yang lumayan besar,
ini nantinya akan ditempati oleh sekitar 4 atau 5 kakak. Mereka rame-rame tidur di sana. Karena teror sosok Bu Risma ini semakin sering terjadi. Nah, akhirnya mulai saat itu, setiap malam, orang-orang itu tidur seperti itu. Tidur di rumah satu warga, ditempati sekitar 4-5 kakak. Mereka tidur rame-rame di ruang tengah. Nah, Ami sendiri, dia tidur di rumah satu orang tetangganya. Di rumah itu ada sekitar 4 kakak. Mereka tidur rame-rame. Tiba-tiba di tengah malam, ada satu orang tetangga ini yang kebangun. Dan satu orang yang kebangun ini membangunkan yang lain. Akhirnya Ami pun ikut kebangun. Ada apa? Mereka semua bertanya-tanya. Nah, si tetangga yang bangun lebih dulu ini bilang, kok bau anyir darah ya? Ternyata dari situ, bau anyir darah ini semakin tercium dengan pekat. Mereka semua akhirnya mencium aroma darah itu. Gak lama kemudian, dinding tembok yang terbuat dari kayu itu ada yang gedor. Dok, 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 dok. Dari situlah mereka langsung ketakutan. Dan ketika mereka ini takut, dinding tembok kayu ini ada yang ngedor lagi. Dok, 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 dok. Dan mereka yakin itu bukan manusia. Karena di jam-jam seperti itu, warga kampung ini umumnya mereka di rumah orang-orang. Mereka tidur rame-rame dan gak ada yang berani keluar. Jadi ketika rumah mereka ini digedor semacam itu, mereka hanya diam di sana dan mereka nggak berani bersuara. Kejadian itu sekitar hampir 10 menit terjadi. Rumah mereka ini digedor-gedor terus. Jadi inilah yang dilakukan oleh warga yang ada di sana. Setiap malam mereka selalu tidur rame-rame. Suatu ketika, ada seorang yang bernama Pak Broto. Beliau ini adalah seorang nelayan. Beliau bisa dikatakan orangnya cukup berani. Jadi setiap malam Pak Broto masih tidur di rumahnya. Karena beliau memang di satu sisi, beliau ini nggak mau takut dengan sosok semacam itu. Dan di satu sisi lain, Pak Broto ini adalah seorang nelayan dan beliau harus berangkat di pagi-pagi sebelum subuh. Nah, biasanya setiap malam sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari, istri Pak Broto itu memasakkan sesuatu untuk Pak Broto, untuk bekal lah. Nah, malam itu seperti biasa aktivitas Pak Broto. Beliau bangun sekitar jam 2, istrinya pun juga bangun, istrinya menyiapkan masakan untuk Pak Broto. Nah, waktu itu kayu bakar dari istri Pak Broto ini habis. Mereka masak masih menggunakan kayu bakar. Terus istrinya ini keluar dari rumah, ngambil kayu bakar yang posisinya ada di luar rumah. Di luar rumah itu ada beberapa pepohonan-pepohonan seperti pohon pisang, pepohonan-pepohonan seperti pohon buah. Diambillah kayu bakar ini. Setelah ngambil kayu bakar, di sudut mata dia melihat ada penampakan. Nah, otomatis istri dari Pak Broto ini noleh ke kiri dan dia kaget karena beliau ini melihat ada sosok Bu Risma di sana dengan wajah pucat dan beliau melihat jelas di bagian dada Bu Risma ini masih mengeluarkan darah. Karena ketakutan, akhirnya istri Pak Broto ini lari teriak-teriak. Dan kemudian Pak Broto ini juga kaget karena mendengar istrinya teriak-teriak semacam itu di jam-jam yang benar-benar sunyi seperti itu. Pak Broto tanya ke istrinya, "Kenapa, Bu?" "Pak, aku ditakutin sosoknya Bu Risma, Pak." "Di mana?" "Di belakang, Pak." Nah, Pak Broto ini sudah jengkel karena istrinya diganggu seperti itu. Pak Broto pun keluar dan ternyata di situ Pak Broto memang melihat jelas ada sosok Bu Risma berdiri di sana, wajahnya pucat dan memang di dadanya ini masih luka, masih mengeluarkan darah. Karena jengkel, Pak Broto ini ambil kayu. Kayu ini dilempar ke arah Bu Risma. Dan kayu ini kayak nembus. Jadi benar-benar nggak kena. Nah, setelah kejadian itu, Pak Broto ini maki-maki. "Oh, anjing kamu, pergi kamu, jangan ganggu istri orang. Pergi, jangan ganggu orang. Kamu itu sudah mati." Intinya waktu itu Pak Broto ini mengumpat dan memaki-maki Bu Risma ini. Nah, setelah mengumpat-ngumpat sosok Bu Risma ini, Pak Broto ini mau nutup pintu. Sebelum Pak Broto nutup pintu, ada kayu yang terlempar menuju ke arah Pak Broto dan hampir-hampir waktu itu mau mengenai tubuh Pak Broto. Dari situlah Pak Broto ini ketakutan. Sebenarnya waktu itu Pak Broto ini juga heran. Sosok hantu ini kok bisa melempar sesuatu, apalagi waktu itu Pak Broto dilempar kayu. Nah, setelah kejadian itu, Pak Broto ini nggak jadi melaut. Beliau badannya panas tinggi, sampai sekitar 3 hari Pak Broto ini demam. Nah, sampai pada akhirnya digelarlah acara
malam 40 hari meninggalnya Bu Risma ini, warga menggelar tahlilan. Setelah tahlilan 40 hari ini digelar, teror-teror dari Bu Risma ini sudah nggak ada lagi. Jadi akhirnya warga kampung pun kembali ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa situasi sudah kembali aman. Yang dilaporkan oleh tetangga Bu Risma, setiap malam dia masih mendengar ada suara orang yang sibuk di dapur kayak ngiris sesuatu. Dan ini terus terjadi hampir setiap malam. Sampai pada akhirnya keluarga dari Bu Risma ini sepakat supaya rumahnya ini dirobohkan. Karena rumah ini hanya terbuat dari kayu, merobohkannya itu gampang, nggak perlu banyak orang. Akhirnya rumah ini pun dirobohkan dan tinggallah puing-puing kayu di sana. Sampai bertahun-tahun kemudian, ketika rumah ini sudah menjadi tanah, ternyata masih ada teror yang terjadi di sana. Banyak warga yang ketika melewati tanah bekas rumah Bu Risma ini masih sering mendengar ada suara perempuan nangis. Kadang-kadang mereka juga sering mendengar ada suara jeritan perempuan. Inilah yang terjadi. Jadi sampai cerita ini dibagikan oleh Ami kepada Kembara Sunyi, tanah bekas rumah Bu Risma ini masih angker dan masih sering terdengar suara-suara perempuan nangis dan kadang suara perempuan menjerit. Dan hal ini akhirnya menjadi biasa di sana. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ami kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita semua yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Ami ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.